Gapoktan itu berdiri sekitar tahun 2011. Ada beberapa Poktan mengusulkan untuk dibikinkan Gapoktan. Kebetulan saya waktu itu ditunjuk sebagai ketua Gapoktan di Desa Banjarsari. Adapun kegiatannya Gapoktan di Banjarsari itu salah satunya itu untuk perkumpulan para petani yang ada di Desa Banjarsari. Kalau ada permasalahan apa di pertanian, kalau ada untuk kedinasan ataupun untuk bantuan pupuk ataupun ada kan harus ada dari Gapoktan. Jadi awalnya begini, waktu itu ada salah satu teman yang ibaratnya dia dulu ya basicnya sebenarnya bukan petani, tapi dia ada kemauan. Tadinya yang bengkel, salah satu juga ada aja teman rekan saya tadinya rafting, dia suka arung jeram. Sekarang beralih ke pertanian juga karena pengunjung udah nggak ada. Akhirnya mencari kemana lagi untuk itu. Yang namanya dapur kan harus ngebul gitu. Yang dulunya pekerjaan dapat apa? Dapat sangon, larinya ke dagang. Tiap-tiap kan pedagang. Sementara ibaratnya yang petani tidak dilirik. Saya dulu profesinya sebagai arum jeram, pegawai arum jeram, mendayung. Di Cimande, Caringin, bawa perahu karet. Itu udah dari 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Udah lama. Belum kerasa gimana ya, jadi udahnya nyaman kerja kayak gitu kan dulu. Udah nyaman, soalnya hasilnya lumayan lah hasilnya. Lebih dari cukup, bisa nabung juga hasil kerja arum jeram. Sekarang sih kalau dari awal corona sampai sekarang nggak pernah ada tamu, dikarenakan tempat kita kan khusus wisata asing. Dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari Qatar kan. Sekarang kan ditutup, nggak bisa. Ya kita mau nggak mau gitu kan belajar lah. Kan hidup gak bakalan gitu terus. Buat ya siapa tahu kedepannya kita bisa lebih baik gitu dari yang lain gitu kan. Kalau saya mah dikasih modal kan ya, danaku dari pemerintah itu buat pengolahan kan. Saya dari mulai mencangkul, terus menanam cabai, terus perawatannya juga kan. Ya Pak Haji mah cuma ngarahin doang ke saya gitu, gimana gini gitu kan, caranya kayak gimana gitu kan. Gitu Pak Haji kasih tahu semuanya. Cara penanamannya kan saya mah bukan petani jadi nggak tahu kan. Buat obatnya obat apa gitu kan. Terus buat cara penyemprotannya gimana, jadi dikasih tahu semuanya. Saya ada salah satu ibarat kerjasama dengan PT itu menggunakan dana KUR dari pemerintah. Dari satu lahan 2.500 meter persegi itu, mereka dikasih anggaran 25 juta. 25 juta itu 10 juta untuk saprotan, sarana produksi pertanian. Kita yang menyediakan dari mulai pupuk, mulsa, obat, semuanya dari kita. Terus kalau HOK-nya mereka 15 juta. 15 juta itu kita nggak sekaligus, bertahap. Hak ongkos kerja, ya semacam resort juga di sini. Justru yang di resort ini juga banyak yang dirumahkan. Apa sih yang bisa menyelamatkan? Hanya pertanian yang hanya bisa menyelamatkan pandemi ini gitu. Karena potensinya juga di sini. Karena potensinya, kulturnya, kultur tanahnya, faktor cuacanya bagus untuk pertanian. Tanahnya juga bagus untuk pertanian, untuk palawijanya, semuanya untuk penanaman, untuk di wilayah Cibogor ini bagus untuk semuanya, untuk pertanian. Dari pemerintah juga untuk para petani gitu ya Pak ya, diperhatikan juga. Ya semacam begini, jangan sampai petani itu dianaktirikan lah Pak, itu yang ada anak tirikan. Semacam saya ibaratnya merekrut teman-teman, mana ibu bukan kita seperti apa, tolong perhatikan mereka, bimbing mereka, karena punten keterbatasan ilmu saya juga keterbatasan juga. Mungkin mereka ada yang lebih tahu, mungkin mereka yang lebih paham dari kedinasan itu. Tolong bantu kami ke sini untuk ibaratnya membantu para petani-petani seperti yang saya rekrut ini gitu Pak.